Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Kita mau melanjutkan materi dari operasi teknik kimia 1. Mohon maaf ya kalau terpotong-potong karena em, apa ya? Capek aja ya, capek ya, capek. Tangannya capek sebenarnya, bukan cara ngomongnya. Ini pegal sekali karena bla bla bla. Oke, kita lanjut ke daerah 3. Sebenarnya kan ini sudah dijelaskan. Sebenarnya bagian dia ini adalah yang di sini. Kan ya? Mana sih? Ini dia, distilasi with reflux and Mercaptan method. Nah, yang poin A ini. Nah, sekarang itu kita ada di poin, kalau nggak salah di poin apa ya? Masih di poin B kalau nggak salah ya. Dan sekarang itu sedang menjelaskan yang poin 3 ini yang belum kita selesaikan. Kemarin selesai sampai di sini. Oke, saya lanjutkan 3 persamaan untuk area stripping. Saya sambil buka ini ya bukunya, soalnya kalau pakai e-book itu yang ya. Oke, itu masih bagian B ya, bagian 11.4B, Mercaptan method of calculation of number of theoretical states ya. Di nomor 3 ini dia persamaan untuk area stripping. Stripping itu bagian bawah ya. Bagian bawah kan sudah dijelaskan di gambar sebelumnya kalau enriching section itu ada di bagian atas umpan, sedangkan stripping section itu ada di bawah umpan. Yang mana sih sebenarnya yang ada di mana dia? Nah, yang ini ya. Ini enriching di atas, strippingnya ada di bagian umpan. Ini umpan ya. Oke, di sini dikatakan bahwa pembuatan sebuah neraca massa total melampaui area garis putus-putus di gambar 11.4 strip 5. Yang mana sih gambar 11.45? Kita turun dulu. 44. Ini berapa? 46. Berarti sini 45-nya. Oke, garis putus-putus. Garis putus-putus yang mana ini? Ceritanya ya. Untuk area stripping menara di bawah masuknya umpan. Dia bilang berarti area stripping udah jelasin tadi ya, ada di bawah masuknya umpan. Yang tadi udah dijelasin ya aduh, balik lagi ya. Yang ini. Nih, inget ya, enriching di atas, stripping ada di bagian bawah ya. Oke, kita balik lagi ke gambar yang seharusnya kita lihat seperti ini. Oke, ini dia, ini yang garis putus-putusnya 11.45 kan ya, yang bagian A. Dan pembuatan sebuah neraca untuk komponen A itu seperti ini. Ya. Jadi ini bagian vapor, ini bagian liquidnya yang dikembalikan ceritanya, ya. Yang ini adalah bagian bawah. Oke, ini bisa kamu lihat di sini ya. Ada slope-nya juga di sini segala macam. Nah, ini adalah neraca massa dan garis operasi untuk area stripping. Yang satu skematis menara, yang satunya garis operasi dan kesetimbangan ya. Posisinya seperti ini. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, penyelesaian untuk YM+1 garis operasi area stripping bagian bawah, dia pakai persamaan ini. Ya. Lagi, karena aliran equimolar diasumsikan, Lm sama dengan Ln sama dengan konstan, dan Vm+1 adalah Vm sama dengan konstan, maka persamaan 11.4 strip 11 adalah garis lurus ketika diplot sebagai Y versus X. Di gambar 11.4 strip 5B dengan slope kemiringan Lm per Vm+1. Ini memotong garis Y sama dengan X ketika X sama dengan XY. Ada interceptnya ketika X-nya sama 0. Kalau interceptnya 0, X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan min WXY dibagi Vm+1.
Terus lagi state teoritis untuk area stripping ditentukan oleh pemulaian. Mulainya di mana gitu ya. Ketika XW bergerak ke atas YW, berarti kan tuh daerah liquid bergerak ke bagian vapor ya. Bagian bawah, tapi ini W ini kan bagian bottom ya ceritanya. Jadi kamu hafal dulu simbol-simbolnya. W itu kan bottom. Ada di bagian bawah. Ketika ada XW, YW itu kan hanya masalah X itu adalah liquid yang ada di bawah. Lalu Y adalah vapor yang ada di bawah. Kan kalau kita jelaskan dari yang kemarin di sini. Oke, di sini nih ya, gambar yang ini. Ini kan feed yang masuk nih ceritanya. Terus nanti dia jadi uap. Nah, yang menjadi distilat dia label D. W ini adalah bagian liquid yang dikembalikan ke dalam proses. Yang lewatnya lewat samping sini. Aduh, mana? Nah, yang lewat samping sini ceritanya nih. Ceritanya. Nah, yang di bagian bawah ini adalah W. W ini ada liquid dan ada vapor. Ya. Oke, ini jadi diulang lagi ya sama saya. State teoritis untuk area stripping ditentukan oleh pemulaian ketika XW bergerak ke YW. Dari posisi bawah statusnya fase liquid dan bergerak ke atas fasanya adalah vapor dengan kondisi di bagian bawah menara. Lalu menyelang garis operasi dan lainnya. Nomor 4, pengaruh kondisi umpan ya. Kondisi dari F aliran umpan yang memasuki menara menentukan hubungan antara vapor VM, berarti ini vapor VM ada di area stripping, dan VN di area yang memperkaya, enriching. Dan juga antara LM dan LN. Jika umpan adalah bagian dari liquid dan bagian dari vapor, vapor akan bertambah ke VM, bagian atas nih. Dan untuk memberikan VN. Untuk kemudahan kita menunjukkan kembali kondisi umpan melalui kuantitas Q, di mana ini digambarkan sebagai panas yang dibutuhkan untuk menguapkan 1 mol umpan ketika kondisi masuk. Ini sebagai pembilang. Nah, penyebutnya adalah panas laten, molar panas laten dari evaporasi uap. Jadi ada MCP delta T di sini tuh nanti. MCP delta T. Nanti yang di bagian sini adalah M kalikan kalor lebur. Nah, ini kan udah dibahas yang sebelumnya ya, sudah ada persamaannya. Nah, jika umpan masuk ketika titik didihnya, jadi pas masuk dikasih umpan titik didihnya jadi kayak A sama B. Tapi umpan dari campuran biner ini titik didihnya itu mendekati si A, zat yang kita inginkan. Ya, pembilang dari persamaan 11/14/12 sama dengan penyebut dan Q sama dengan 1. Ya, karena sudah mencapai ya ibarat kata. Ya ngapain kita kenapa kita panaskan lagi? Jadi ibarat kata yang masuk itu langsung bisa jadi uap tanpa harus dipanaskan dulu. Kalau di proses yang sebelumnya di sini, itu kan dia sebenarnya umpan dimasukkan nih, umpan dimasukkan dulu, masuk. Itu tuh dipanasin dulu di sini sebenarnya. Tapi sebenarnya sebagian dari umpan ini kan ada yang mencapai titik didih, jadi dia langsung menjadi uap ke atas, langsung kontak dengan si tray yang di sini. Ya, tray yang di sini shift tray yang ada di sini. Jadi ada sebagian uap atau vapor naik ke atas, sedangkan yang sebagian zat belum menguap itu akan turun dan akan dipanaskan dulu di reboiler. Nah, jika umpan ini sudah ya, jika umpan masuk ketika titik didihnya, pembilang dari persamaan 11/14/12 sama sebagai penyebut dan Q sama dengan 1. Persamaan 11/4/12. Oh, ini salah ya, bukan 14 ya, tapi 4 ya. 11/4/12 juga dapat dituliskan dalam bentuk entalpi. Entalpi apa? Di sini HV, berarti entalpi vapor kurangin juga. Oh, ini dijelasin sini ya. Kalau saya bilang H entalpi umpan ketika dia titik embun, berarti di konden. HL itu adalah entalpi umpan ketika dia mau nyampai didih dari liquid menuju uap. HF pada entalpi masuk ketika kondisi masuk. Nah, jika umpan masuk sebagai vapor ketika titik embun, jadi posisinya sudah mengembun ya, Q-nya sama dengan 0. Untuk umpan liquid dingin, Q-nya lebih dari 1. Untuk vapor superheater, Q-nya kurang dari 0. Nah, ini aturan. Dan untuk umpan menjadi bagian liquid dan bagian vapor, Q adalah fraksi umpan yang berupa liquid.
kita dapat melihat ketika key juga sebagai sejumlah mol liquid jenuh terproduksi di plate umpan. Jadi pas dimasukkannya, melalui setiap mol umpan ditambahkan ke menara. Di gambar 11.4/16, sebuah gambar menunjukkan hubungan antara aliran atas dan bawah dari umpan masuk. Jadi kalau ini umpan masuk, ini atas, ini bagian bawahnya, ya. Yang tadi enriching sama stripping tadi, ya. Dari definisi key, persamaan berikut memiliki ini persamaannya, ya. Dan gambar hubungan antara aliran atas dan di bawah pada umpan masuk seperti ini. Jadi ada yang masuk, ada umpan yang keluar. Sama yang kayak di yang kemarin diberikan kotak, ya, ceritanya. Yang mana sih? Aduh, kalau naik lagi ke atas puyeng nih, ya. Yang ada seperti ini nih loh. Terus begini, terus ada yang masuk, yang ada tuh ya. Ini masuk keluar, yang ini masuk. Seperti ini, yang LN dan VN, ya, ada seperti ini di atas. Oke, saya lanjut lagi ke halaman selanjutnya. Nah, titik potong dari persamaan garis operasi enriching dan stripping pada plot XY dapat diturunkan sebagai berikut, pakai ini. Penulisan ulang persamaan 11.4/6 dan 11.4/10 sebagai berikut tanpa subscript tray. Jadi nggak ada tray 1, tray 2 maksudnya subscript ini, ya. Di mana nilai Y dan X adalah titik potong dari dua garis operasi. Pengurangan persamaan 11.4/16 dari persamaan 11.4/17 adalah ini. Dan substitusi dari 4/4, 4/14, 4/15 ke persamaan 4/18. Sehingga didapat nih, kita dapat susun ulang menjadi seperti ini. Persamaan ini adalah persamaan garis key dan adalah lokasi perpotongan dari dua garis operasi. Pengaturan X sama dengan Y di persamaan 11 ini, ya. 11.4/19, perpotongan persamaan garis key dengan garis 45 derajat adalah Y sama dengan X sama dengan XF. XF ini berarti umpan masuk posisinya liquid. Di mana XF adalah komposisi keseluruhan umpan. Di gambar 11.4/7, garis key diplot untuk variasi kondisi umpan diberikan di bawah gambar tersebut. Slope kemiringan garis key adalah key dibagi key -1. Sebagai contoh, untuk liquid berada di bawah titik didih, key-nya lebih dari 1 dan slope-nya lebih dari 1 sebagaimana ditunjukkan. Lalu di sini ada kalimat lagi, garis enriching dan operasi diplot untuk kasus sebuah umpan dari bagian liquid dan bagian vapor dan perpotongan dua garis di atas garis key. Sebuah langkah mudah untuk melokasikan garis operasi stripping dan pertama memplotkan garis enriching dan garis key. Lalu digambarkan garis stripping antara perpotongan garis key dan garis operasi enriching dan titik Y sama dengan X sama dengan XY. Kita lihat dulu gambarnya, ya. Tapi kalau pengertian gini memang kamu agak sedikit ribet, ya, ceritanya, nanti paham, ya, karena pakai contoh soal sebenarnya. Nah, ini nih yang dimaksudnya ada garis enriching ini, jadi kurvanya itu 45 derajat. Ini sudah ada kelengkungannya ceritanya. Nah, daerah yang di sini kalau ada daerah batas seperti ini nih, XF-nya masuk, ini garis tegak, nanti akan disudutkan ceritanya. Nah, ini adalah daerah yang enriching, ini adalah daerah yang stripping, dimana di sini adalah key sama dengan 0. Kenapa key-nya sama dengan 0? Tadi sudah dijelaskan kapan key-nya lebih sama dengan 1. Kalau key sama dengan 1 tadi kalau nggak salah pas masuk dalam kondisi umpannya dalam mendekati titik didih, ya, ceritanya. Yang mana sih, Bu? Yang di sini tadi dia sudah bilang. Nih, ya. Ini kalimat-kalimat penting sebenarnya. Jadi dia ngasih tahu kalau key-nya kurang dari 0, terus kalau key-nya sama dengan 0, lalu kalau key-nya lebih dari 0. Jadi gambar-gambar ini tuh ada maksudnya. Nah, kalau yang diantara bagaimana? Seperti ini, ya. Oke, saya balik lagi ke penjelasan sebelumnya. Udah sampai di sini ya tadi, ya. Langsung ke 5, pelokasian. Nah, ini kayak mau naruh umpannya taruh di mana sih ceritanya, ya. Di tray keberapa sih maksudnya, terus kita butuh tray-nya berapa sebenarnya kalau di menara. Jadi
untuk memisahkan dua komponen, misalnya kan ini kan masih ngomong biner ya, kalau di simulasi dasar masih ngomongin biner, belum multi komponen. Jadi kita tuh naruh umpannya di tray keberapa, butuh traynya berapa, sehingga proses pemisahannya itu mencapai titik kemurnian yang kita inginkan. Nah, pelokasian umpan tray ini, penentuan jumlah tray secara teoritis dibutuhkan di sebuah menara. Garis stripping dan garis operasi digambarkan menuju perpotongan di garis key sebagaimana ditunjukkan di gambar 11.4/8. Ini gambar apa? 47 ya. 47 berarti saya pindah ke 14.8 di sini. Ya, jadi kita gambar ada dua ya PDF ya. Semoga tidak mengganggu konsentrasi kamu ya. Nah, mana tadi bahasanya? Oke, di sini ya. Saya ulang lagi ya. Penentuan jumlah tray secara teoritis dibutuhkan di sebuah menara. Garis stripping dan garis operasi digambarkan menuju perpotongan di garis key. Garis key. Ini garis 45, ini lengkungnya. Key-nya sama dengan apa nih? Mau key sama dengan 1, key lebih dari 1, key sama dengan 0, atau pakai antara kisaran ya. Dilihat dulu di sini. Terus untuk 2 dan 3 tray, langkah tersebut dapat menuju ke garis operasi enriching sebagaimana di gambar 11.4/A. Pada langkah 4, langkah menuju garis stripping total sekitar 4,6. Kalau 4,6 langkah teoritis dibutuhkan. Umpan masuk di tray di atas tray 4. Oke, coba kita lihat ya. Dia bilang 4,6 ya ceritanya. Jadi posisinya tuh gini, ini umpan ya. Kita sudah punya dapat XD dan XY-nya, jadi pergerakannya itu sebenarnya begini. Ini yang mana? A dulu, ini ya. Ini dapat umpannya, ini kita buat dulu garis operasinya ya. Ini tuh langkah yang pertama tuh A di sini. Jadi kayak kamu narik dulu D, tabrakin dengan garis saturasi ceritanya, garis saturasi, garis 45 derajat. Lalu kamu berikan garis lurus untuk tabrakan dengan garis saturasinya ya. Ini setelah itu kamu tarik ke bawah lagi seperti ini ke sini ya. Dan lihat kalau tidak ada garis yang bantu seperti ini, garis operasi ini yang lurus ini ya, maka sebenarnya dia itu ditarik lurus sampai menabrak daerah sini, daerah garis 45 ceritanya. Nah, setelah itu baru tabrak lagi ke sebelah sini. Jadi kayak horizontal terus vertikal, horizontal, vertikal, horizontal, vertikal. Lihatin gerakan ini ya, pointer saya ya. Jadi pertama tarik garis ke sini, terus horizontal, vertikal, horizontal, vertikal, horizontal, vertikal. Dan bentuk itu tuh kayak persegi ini nih ukuran ininya. Nah, dengan adanya garis operasi ini sebenarnya ini memangkas, tidak sampai ke bawah sini dia. Dan ini mengakibatkan jadi lebih banyak tray-nya ya. Jadi kalau tidak ada catatan sih sebenarnya di sini makin banyak tray, apakah dia makin bagus pemurnian? Tidak. Dengan model seperti ini, ada garis ini itu membantu proses pemisahannya lebih tidak mencapai garis 45. Kalau garis 45 kamu sampai ke sini berarti jumlah tray-nya akan lebih sedikit. Ya, kalau secara dihitungkannya. Nah, di sini feed plate berarti di dia umpan masuk ya. Dia ada di plate keempat ceritanya. Kalau diurutin ke atas ya, dia ada di nomor 4. Dan ngebacanya tuh dari atas sampai ke bawah modelnya. Nah, ini saya balik lagi ke sini dulu ya. Untuk metode yang sesuai, perubahan dibuat pada langkah 2 untuk garis stripping sebagaimana di 11.4/8, 11.48 yang B. Lihat gambar di sini, apa bedanya? Ya. Bedanya adalah di garis dia masukin kalau ini kan dia mau masukin di nomor 4. Kalau yang ini dia masukin umpannya di sesuai dengan di sini. Jadi ada di nomor 2. Kalau di nomor 2 nanti jumlah plate-nya ada di sekitar nggak sampai 4 ya ceritanya di sini 3, tapi dianggap 4 karena kan plate itu kan bilangan angka genap ya ceritanya. Genap bulat, sorry bulat ya. Ini modelnya, lihat ya, terjadi perbedaan ya ceritanya. Kalau di sini umpannya masuk ada di ini feed plate kan ceritanya. Bentar, ini kemana? Kok feed plate-nya beda ini? Kalau ngeliat ke sini feed plate-nya nomor 4 ya di sini ya, dianggapnya sama dia. Kalau ini feed plate-nya ada di nomor 2. Oke, saya lanjut dulu ya. Nanti gambar bisa dipelajari ya lewat ini karena bolak-balik aja sih ya. Untuk media yang sesuai, perubahan dibuat pada langkah 2 untuk garis stripping sebagaimana di gambar 11.4/8B.
Totalnya hanya 3,7 ceritanya. Dibutuhkan dengan umpan di atas tray 2. Nah, ini dia bilang kalau yang ini hanya 3,7 butuhnya. Benar ya, nggak sampai 4 ya. Dan dia diberikan di tray nomor 2 nih. Di atas tray nomor 2. Ya, ceritanya kan dia ngebacanya dari area in-racing ya, ngebaca nomor plate-nya, nomor dari in-racing dari atas. Lalu untuk menjaga jumlah tray menjadi minimum, maksudnya lebih kecil ya, perubahan dari garis operasi in-racing ke stripping sebaiknya dibuat. Nah, yang ini nih, garis yang ini nih, in-racing sama strippingnya dibuat ceritanya. Ya, ini yang dimodifikasi. Lalu ketika kesempatan pertama setelah melewati perpotongan garis operasi. Di gambar 11.4 strip 8B, umpan pada bagian liquid dari bagian vapor karena 0 kurang dari X kurang dari X. 1. Karena umpannya dalam bagian liquid dan dari bagian vapor. Jadi dua bagiannya. Sebagian liquid, sebagian vapor. Maka bentuknya 0 kurang dari X kurang dari 1. Lihat di sini ya. Nah, kalau mau lihat yang ini tadi sebenarnya ada di kurva yang ada di mana? Yang ini. Nah ya, dia kan ngasih tahu di sini kalau posisinya key lebih dari 1, key lebih dari 1 itu tadi apa? Saya lupa nih ya. Kita naik dulu ke atas ya. Mencatat lagi ya, maksudnya mencatat yang di ini dia, sorry. Kalau key sama dengan 1 itu posisinya adalah dia umpan masuk ketika mendidih ya. Terus kalau dia mana di sini mana. Kalau dia uapnya udah masuk ke titik embun, berarti menuju ke bentuk fase cair ya, itu Q-nya 0. Kalau liquid dingin dia Q lebih dari 1. Ini kayaknya dicatat aja deh lah ya, daripada ribet. Oke, terus dia Q dari 0. Yang diantara mana nih? Kok nggak ada yang diantara? Baru 3 yang ketahuan ya. Kita bawa ke bawah. Terus kita bawa ke sini lagi ya, biar nggak bolak-balik. Ini resikonya kalau bacanya pakai e-book ya. Ya, tapi oke lah ya. Bentar ya, mohon menunggu ya. Oke, ini ke sini ya. Harus pinter-pinter ya kalau mau baca e-book kayak gini. Sebenarnya mata saya sakit sih. Oke, sini ya. Saya lanjut lagi dulu ya dari bahasa ini tadi dia bilang. Nah, kalau di gambar 11.4 strip 8B umpan pada bagian liquid vapor karena ini dia ada di bagian ini ya. Ini yang ditambahkan berarti.
Ini terpisah dia. Dan saran saya sih kamu punya bukunya, jadi lebih enak bacanya. Nah, jadi kamu bisa tahu, ini bisa kita pindahkan ke area sebelah sini. Ya. Nah, dari sini tuh bisa kelihatan ya kalau dia ini lebih dari satu siapa, Q sama dengan 0 siapa, di antara siapa, Q sama dengan 1 siapa, itu bisa ketahuan dari sini ya. Oke, dari sini dulu. Lalu ada kata lagi di sini, karena itu dalam penambahan umpan ke tray 2, porsi liquid dari umpan dipisahkan dan ditambahkan di bawah plate 2 dan liquid ditambahkan ke liquid dari atasnya masuk tray 2. Jika umpan merupakan liquid keseluruhan, sebaiknya ditambahkan ke aliran liquid menuju tray 2 dari tray yang di atasnya. Nih, dia kasih tahu lagi, jika umpannya, bentar ya, ini saya kasih warna merah agar menjadi highlight. Terus kalau umpannya adalah vapor keseluruhan, itu seharusnya ditambahkan di bawah tray 2-nya. Jadi kalau dia liquid, taruhnya di atasnya. Kalau dia bentuknya uap, ditaruhnya di bawah tray 2. Dan menggabungkan pembangkitan vapor dari plate di bawahnya. Karena reboiler dipertimbangkan sebagai langkah teoritis ketika vapor YW berada dalam keseimbangan dengan XW sebagaimana digambar 11.4-5b. Jumlah plate teoritis di suatu menara adalah setara dengan jumlah langkah teoritis dikurangi 1. Jadi butuh seperti itu. Kan tadi di sini kalau nggak salah sekitar 4,6 ya. Terus di sini jadi 3,7. Jadi dianggap tuh kayak kurang dari satunya. Nah, untuk contoh nanti kita lanjut dulu ya. Nanti kita lanjutnya sampai di sini dulu video ini. Dan moga dengan kamu membaca kembali agar mengerti apa yang saya maksudkan. Karena dengan bolak-balik gambar itu menjadi ya ribet sendirilah. Nanti bisa kok ya. Terima kasih atas waktunya di channel DCU. Sampai lagi di part selanjutnya dan saya ucapkan selamat pagi.